Anak-anak, kita akan masuk materi baru di catatan 3 kita yang berjudul tentang toleransi terhadap orang lain. Ya, kita sudah belajar minggu kemarin apa itu toleransi ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mengajak anak-anak untuk membaca satu cerita di dalam Alkitab. Anak-anak boleh mengikutinya di dalam hati saja ya. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tadi ya, ada satu raja yang Tuhan berikan kebijaksanaan atau berikan hikmat. Siapa namanya? Yaitu Raja Salomo. Raja Salomo sangat bijaksana, anak-anak. Ia adalah raja yang terkenal dan disegani oleh bangsa-bangsa lain karena sikap Raja Salomo yang menghargai apa? Semua bangsa, ya. Nah, kita belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menolong orang lain karena siapa? Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita ya, anak-anak ya. Kita belajar untuk mengasihi. Nah, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ada cerita di Alkitab yaitu tentang Naaman, anak-anak. Naaman ini adalah panglima Raja Aram. Ia sakit kusta, ya. Sakit kusta ini adalah sakit kulit anak-anak ya, yang bisa menular. Dan di rumahnya ada seorang gadis tawanan perang dari Israel. Ia memberitahukan
agar tuannya Naaman ini pergi menemui Nabi Elisa dan minta disembuhkan anak-anak. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Elisa menyuruh Naaman membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Naaman melakukannya dan sembuh ya. Naaman taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak mau menerima persembahan dari Naaman dan Naaman pun menghargai sikap Nabi Elisa.